supaya mereka nggak perlu ngejar poin lagi di minggu ketiga. Istilah kata minggu ketiga lepas aja buat latihan ke EWC. Bener. Soal trial main bareng doang, siapa yang mau dicoba dari setelah PMPL pun bisa langsung. Tapi kalau kontraknya inilah yang memang harus ada waktu khusus. Kita melihat juga di tempat yang berbeda saat ini No Mercy melakukan tembakan menuju ke pemain-pemain dari Shadow dan membuat Yoru terlalu mudah nampaknya dia masuk ke dalam pertahanan lawan dan hilang dengan tembakan yang diberikan oleh No Mercy. Bahkan hampir ada 2 poin gratis untuk Nightmare. Terlalu mudah tadi kalau misalkan Nasma bisa didapatkan, tapi kita bakal berpindah ke bagian gudang. Horboys menggerasak gerusuk mereka dapetin satu pemain dari tim Xenox, tapi lihat dari RPM mereka langsung tabrak menuju ke arah tempat di mana Asa berada. 1 melawan 4 kali ini hanya terbedakan dari 1 rumah saja. Pergerakan dari Asa udah mulai kelihatan tapi tertangkap oleh sisi yang lain lagi. Karena ketika dia ingin masuk ke dalam rumah tertembak oleh pemain-pemain yang ada di bagian luar. Tensky masih ada di arah balkon kecil ini melihat dan menunggu pergerakan dari tim Nightmare yang tiba-tiba datang. Tapi Zuxi di sisi lain bisa dapetin 1 pemain dari Bigetron, sementara granat dari Ponbit mendapatkan 2 pemain dari RPM. Jaga kembali rumah Nerpeko yang memang sangat padat sekali. Tembakan diberikan kembali. No, Marco gagal dia memanfaatkan 1 smoke yang ada di sana. Kembali tembak, FPP dimainkan. Notren berhasilkan Notren. Ternyata Ponbit yang menjadi pahlawan untuk Nightmare. Nggak sia-sia tadi masuk gerasak gerusuk, sumpah itu dari smoke. Berapa momen lu ngeliatin orang ganti FVP mode langsung tembak, pokoknya spray aja. Dan untuk melakukan sapuan-sapuan through the smoke-nya, walaupun ada hitmark memang yang masuk untuk memberikan tekanan ke arah Helix, tapi karena memang dia harus berbalapan sama zona, melihat dari RRQ sudah kehilangan 1 anggotanya, makanya prioritas dari RRQ adalah masuk menuju ke arah zona. Dan kali ini dekat sekali dengan Bigetron, sudah mulai berputar-putar, informasi didapatkan oleh RRQ, bahkan Bigetron sudah mulai merespon, tapi fokus mereka terganggu walaupun Genfos bisa mendapatkan 1. Belajar dari kesalahan tentunya, tapi Alter Ego masih memantau dari bagian cukup jauh. Krypton sudah dikirimkan untuk mengintip battle yang sedang terjadi antara Bigetron dan juga RRQ. Inilah dia battle KG di PMPL Fall 2026. Tembakan dilakukan dari Meko tumbang. Masih ada Axel sebagai pahlawan, namun Alter Ego sudah datang, ditembak kembali. Axel melakukan proning cepat saja apa yang dilakukan oleh Axel. Datang kembali Zuxi, berputar-putar. Alter Ego menjadi tim yang sangat mengganggu, namun masih ada 1 pemain terakhir dan ada Alter Ego yang saat ini mendapatkan berasnya. Alter Ego menjadi tim yang mendapatkan keuntungan tertinggi dari fight yang sedang terjadi. Tapi gangguan datang dengan begitu cepat menuju ke Alter Ego. The Helix menghampiri battle yang sudah diselesaikan oleh Alter Ego. RRQ dan juga Bigetron harus diempaskan menuju ke arah lobby Batman. Tidak secara komit tadi untuk langsung mengganggu perang ke arah Alter Ego-nya. Tapi Snape berputar menuju ke arah belakang sana membuat distraction ke arah tim The Helix. Mereka bingung apakah mereka bakal mengincar yang ada di dekat mereka atau mereka bakal mengincar 1 pemain dari Alter Ego yang sudah mulai melakukan flanking. Kelihatan 1 lompatan di bagian sebelah kiri, tapi Batman menarik mundur ke arah belakang dan tiba-tiba Krypton mendapatkan 1 pemain dari The Helix. Mortally tumbang begitu saja. Ada 1 buah smoke yang akan di setup, tapi Rosemary mendekat. Krypton mendapatkan sebuah confirm elimination, bahkan Snape mendapatkan korban yang kedua. Flippy tumbang walaupun pada akhirnya Batman bisa mendapatkan 1 overcraft. Ada yang datang keluar dari bagian overcraftnya. Close combat bakal terjadi. Zuxi akan beradu dengan Batman dan Batman yang memenangkan fight tersebut. Zuxi akan langsung dipulangkan setidaknya Batman, kalaupun dia pulang menuju ke arah lobby. Ada 1 elimination yang sudah disumbangkan dan The Helix menjadi korban berikutnya. Alter Ego melibas 3 tim under 5 minutes. Diam boom terus menggali informasi dan terus menggali jumlah eliminasi demi eliminasi. Duel juga terjadi saat ini. Tembakan diberikan. Berhasilkah Fate untuk mendapatkan 1 pemain dengan squad BS-nya, dan Fate nampaknya gagal karena 1 pemain tadi agak sedikit lompat terbang menuju ke posisi dari seorang Fate. JE berhadapan dengan Quantum Squad. Quantum Squad memiliki 1 pemain berduel saja dengan sebuah UMP. 2 knockdown didapatkan. Rata kembali dari duanya. Poin yang mengambil 1 elim tersebut dicuri oleh Poin. Mereka zoning out, dan yang paling possible buat dikejar sama Alter Ego harusnya nunggu zona sih kalau gini, ya nggak sih Mil? Atau tusuk tengah aja buat ngambil si Xenox. Oh nggak, sabar aja sih. Sabar aja kan? Iya, harus tetap clear bagian samping-sampingnya Alter Ego, karena mereka kan mainnya di pinggiran banget ya. Iya. Tetap harus juga dijagain daerah-daerah kanan kirinya mereka. Yang dijaga memang harus tempat-tempat enak ya, kayak sekarang dari arah Nightmare. Menjaga kompon mereka supaya nggak tembus untuk pemain-pemain Horboys mendekat, bahkan granat red zone buatan dari Nightmare membuahkan hasil, mendapatkan 1 persatu pemain dari Horboys, tapi ternyata Extor masih bisa merangkak untuk mundur menuju ke arah belakang sana. Konslet yang mereka sudah mulai terpantau, granat dilemparkan, tapi Ponbit masih cukup strong untuk berada di bagian rooftop kali ini. Sisi-sisi yang dijaga benar-benar padat banget dan rapat banget untuk Nightmare supaya tidak memberikan celah ke arah Horboys. Lemparan utility dilakukan Iris. Raseng Shuriken akan melamung jauh menuju ke atas dan bahaya. Namun ternyata belum mendapatkan 1 pemain yang dia incar. Kayaknya
ada di atas ke situ. Ada di atas padahal ya. Di tapi atas. kayaknya nggak pas lemparan. Dalam ruangan? Iya, di Iya. ruangan Iya, kayaknya masuk ketutup dalam. pintu tadi dia. Tadi kayaknya emang pintunya ketutup ya. Jadi granatnya nggak bisa menembus dengan sempurna. Yang bisa menembus pintu kayu hanyalah molotov. Langsung Betul. pecah, tapi granat akan terpantul oleh pintu kayu yang ada di PUBG Mobile. Sementara Nightmare yang sudah mendapatkan 7 elimination sama jumlah poin mereka, jumlah elim mereka sementara ini seperti yang didapatkan oleh Alter Ego dan Herboys. Hanya menyisakan Iris, the last man standing. Ini kalau nggak masuk ke dalam zona sih geter juga tuh. Udah mulai kram, semutan dari Iris dan ternyata masih masuk ke dalam zona yang ketujuh. Jaga Iris sekali. Saat ini healing dilakukan. Sangat tenang Iris. Tapi masih ada waktu yang dimiliki oleh Iris. Lemparan utility selanjutnya. Tapi kalau nggak kena kayak gini, bikin Nightmare-nya ngerasa emang udah gak ada orang kali ya. Gitu, bisa jadi. Nggak mungkin. Dia pasti hafalin dari kill feed-nya. Tim player kayak gitu. Masih ada satu berarti ya, Dan? Ya. Waduh, masih ternyata. Masih dibomin terus pasti. Tapi tadi sih kakinya semutan, soalnya masuk blue zone. Sekarang udah gak semutan nih. Udah bisa merangkak agak menjauh, dapetin tambahan looting lagi dari kotak rekannya sendiri. 6 tim tersisa termasuk dari Alter Ego dan juga Bumi Sport. Dimana jumlah elim terbanyak saat ini ada di Nightmare dan juga Bumi Sport. Sama-sama mendapatkan 8 elimination. Tapi lihat dari Iris, mulai bangkit dari Proning yang nge-crouch. Dia sekarang melemparkan granat menuju ke arah Nightmare. Tapi dia juga harus berpacu dengan blue zone. Karena blue zone akan segera bertutup sempurna. Rosemary didapatkan Da Costa, bahkan bisa memulangkan Rosemary menuju ke arah lobby. Knock and valid no debat. Tapi Da Costa langsung dibungkam oleh seorang Snape. Sayangnya memang Rosemary hilang yang membuat kembali lagi Alter Ego walaupun punya elim tinggi. Menjadi Alter Ego di season spring kemarin, elimnya memang luar biasa banyak, tapi placement point tidak mengimbangi jumlah eliminasi yang membuat klasemen mereka tidak berada di klasemen atas. Dan Boom yang mengambil Alter Ego. Boom yang ingin coba merangkak dari klasemen mereka sekarang untuk lebih berbicara banyak di season fall 2026. Ini dia tim-tim yang isinya semuanya berpengalaman. Nightmare, Void, dan juga Bumi Sport. 3 tim yang tersisa tapi Aspi berhasil diamankan. Void Cekri tadi yang bisa mendapatkan posisi dari arah Bumi Sport. Berhasil memincangkan satu pemain dari Bumi Sport. Bahkan True the Grass-nya kali ini cukup dalam untuk bisa mendapatkan yang kedua. Tapi sayang sekali, satu pelor lagi yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan seorang Acul. Tapi Acul masih bisa menenangkan diri untuk berpindah posisi. Supaya tembakan-tembakan dari Void Cekri tidak selalu on point menuju ke arah dirinya. Dan masih ada proses yang sedang dilakukan oleh Void Cekri. Smoke langsung di pop up begitu saja. Mobil diparkirkan kembali, semakin menarik mundur menuju ke arah belakang sana. Tapi lihat, tidak hanya Void Cekri, bahkan Nightmare juga menargetkan titik yang sama. Boom Esport yang diincar oleh 2 tim yang lain. Ya, tapi respect sekali, luar biasa. Void Cekri late game lagi, 4 match, 4 kali late game dimiliki oleh Void Cekri. Bahkan saat ini mereka terus mengincar untuk lebih jauh lagi. Kenboy mendapatkan satu pemain dan Kenboy membuat Nightmare punya 10 eliminasi. Bahkan Void juga mencuri knockdown yang didapatkan oleh Nightmare. Boom Esport rata di bracket sama 2 tim yang berbeda. Void bersama dengan Nightmare, saat ini mereka akan berduel. Void sempat mendapatkan winner chicken dinner di awal hari ini. Dan Void ingin mengulangi hal tersebut. Informasi nampaknya sudah mulai didapatkan oleh para pemain-pemain Void. Namun mereka perlu untuk bergerak karena zona berpihak kepada Nightmare di situasi yang membuat Void semakin deadlock. Bagaimana caranya mereka masuk? Yap, gerakan demi gerakan akan mereka lakukan juga. Void yang masih berempat juga, harusnya mereka akan memikirkan langkah supaya bisa mendapatkan WWCD yang kedua. Sementara prioritas dari Nightmare adalah mereka bisa menembus WWCD pertama mereka di hari ini, di minggu yang pertama. Di minggu yang kedua hari yang pertama. Kenboy masih melakukan lockdown yang menuju ke arah pemain dari tim Void Cekri. Tidak dilepaskan. Hans for you menjadi target dari Kenboy, tapi akhirnya dilepas. Reposition dilakukan oleh Kenboy. Semakin melipir ke arah kiri, tapi hiding spot juga semakin terbatas. Dan akhirnya ada satu pemain dari Void yang berhasil mereka dapatkan. Hansil tumbang. Ada pergerakan berikutnya. True the Smoke yang membuat Potato low health. Bahkan 2 pemain sudah berhasil diamankan oleh tim Nightmare. Tembakan demi tembakan kembali bergulir saat ini. No mercy, lock habis. Satu angle, namun tidak ada siapapun di sana. Masih berupaya untuk mencuri-curi, melakukan sebuah healing terlebih dahulu. Ini adalah sebuah fight yang begitu spesial bagi Hunt For You. Karena Hunt For You di season spring membela Nightmare. Namun saat ini mereka, atau dia lebih tepatnya, harus memulangkan mantan timnya di kemarin. Hunt For You mendapat satu pemain. Hunt For You menjadi kunci dari kemenangan Void. Jika memang bisa mendapatkan satu lagi, tembakan diberikan. Hunt For You mau tidak mau harus menghajar satu pemain terakhir dari Nightmare. Last man standing kali ini Potato yang ternyata berhasil melakukan reverse, tapi dia terhimpit oleh Blue Zone. Dan winner chicken dinner oleh Nightmare. Berhasil mereka collect untuk di match yang keempat hari ini. Ini adalah winner chicken dinner kedua dari Nightmare.